Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mariani dengan NIM 2230 2021 3026 dari kelas B. Pengertian evaluasi. Mengapa evaluasi penting? Karena evaluasi atau penilaian merujuk pada semua sarana yang digunakan di sekolah untuk secara resmi mengukur kinerja siswa. Sarana ini meliputi ulangan singkat dan ujian, evaluasi tertulis, dan nilai. Slavin, halaman 284. Adapun beberapa definisi mengenai evaluasi ialah sebagai berikut. 1. Evaluasi penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Winkel 2004 halaman 531. Yang kedua, evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran kegiatan telah mencapai tujuan atau kriteria yang ditentukan. Adapun tujuan evaluasi adalah penilaian proses atau hasil belajar di PAUD bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Yang kedua, menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidikan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Yang ketiga, memberikan informasi bagi orang tua atau melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Dan yang keempat, memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Pedoman evaluasi. Sedangkan komponen-komponen evaluasi terdiri dari yang pertama-tama kita memilih apa yang akan dievaluasi, kemudian menentukan siapa yang akan dievaluasi, dan dalam situasi apa evaluasi itu dilaksanakan. Yang kedua, menentukan tujuan evaluasi secara jelas, mengetahui alasan mengapa kita mengadakan evaluasi, dan manfaat apa yang dapat ditarik dari kegiatan evaluasi tersebut. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara memperoleh data evaluasi tersebut. Data evaluasi kegiatan makan bersama dalam keluarga tadi dapat diperoleh melalui observasi dan tanya jawab. Mengetahui kegunaan evaluasi yang diperoleh. Yang kelima, menyatakan tujuan kegiatan secara jelas. Dan yang keenam, prinsip evaluasi. Penilaian proses dan hasil belajar anak di PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. 1. Mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang kedelapan, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kesembilan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak
lain yang relevan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Wahyuni. Saya Ana Sundari dari kelas A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang evaluasi dan penilaian pengembangan kognitif di jenjang PAUD. Pengertian evaluasi. Evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Menurut Ivan Fatimah Zahro, evaluasi pada anak usia dini pada hakikatnya dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan belajar anak secara akurat, sehingga dapat diberikan layanan yang tepat. Evaluasi proses dan hasil belajar dengan model bermain di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar penilaian. Menurut Wahyudin dan Agustin, bahwa evaluasi dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini PAUD adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Dalam pembelajaran, anak usia dini, guru dapat mengevaluasi sejauh media yang kurang tepat, kurang menarik, adapun menggunakan metode yang kurang tepat. Evaluasi dilakukan guna memperbaiki proses pembelajaran di keesokan hari agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Adapun tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini, yang pertama, untuk mengetahui aspek fisik, berbagai aspek perkembangan anak secara individual, yang meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan sebagainya, serta memberikan informasi perkembangan anak secara spesifik. B. Untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. C. Membantu guru menetapkan tujuan dan merancangkan program. D. Memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus. E. Untuk membentuk perencanaan program. Dalam hal ini, evaluasi digunakan untuk menentukan kemajuan anak dalam mencapai tujuan program. F. Untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Menurut Muhammad Fadilah, fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program. Kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi, serta sebagai bentuk penanggung-jawaban lembaga. 3. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 4. Memberikan informasi kepada orang tua untuk melakukan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Kelima, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Keenam, mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental anak. Adapun prinsip-prinsip evaluasi perkembangan anak usia dini, yang pertama, menyuluh dalam konteks pengajaran. Prinsip penyuluhan mempunyai arti bahwa evaluasi dilakukan terhadap semua aspek kebahasaan. Kedua, kesinambungan maksudnya, evaluasi dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Ketiga, berorientasi pada tujuan sebagaimana dikemukakan. Menurut Nuh Hadi dan Sendukevaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Yang keempat, objektif, yaitu mengandung arti bahwa informasi dan skor yang diperoleh. Yang kelima, terbuka,
yaitu proses dan hasil evaluasi dapat diketahui semua pihak yang terkait. Yang keenam, mendidik, yaitu evaluasi dilakukan untuk mendorong siswa belajar lebih mantap. Yang ketujuh, sesuai dengan kurikulum, yaitu kesesuaian yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian evaluasi dengan 3 komponen lainnya dalam program pembelajaran, yaitu tujuan, materi, dan metode. Adapun prosedur evaluasi pembelajaran anak usia dini adalah dalam kegiatan evaluasi di lembaga PAUD dilaksanakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam pelaksanaannya, guru tidak harus secara khusus membuat kegiatan untuk melakukan kegiatan evaluasi secara tersendiri. Adapun hal-hal yang perlu dicatat dalam mengevaluasi sehari-hari sebagai berikut. A. Anak-anak yang belum mampu melakukan tugas dengan anak-anak yang telah mampu melaksanakan tugas dalam waktu yang lebih cepat daripada alokasi waktu yang mampu melaksanakan tugas dalam waktu yang lebih cepat daripada alokasi yang disediakan. B. Kebiasaan atau perilaku anak yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau standar kompetensi yang ditetapkan. C. Kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari itu, seperti anak mampu menulis namanya sendiri untuk pertama kalinya. Agar evaluasi mendapatkan data yang lebih objektif dan akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan evaluasi, sebaiknya guru mengumpulkan dan menyediakan segala sesuatu sebagai bahan evaluasi, seperti hasil karya anak didik, bahan, tes, atau penugasan. Yang kedua, ketika proses evaluasi berlangsung, sebaiknya anak didik tidak mengetahuinya, sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. 3. Di samping tanpa pengetahuan anak didik, kondisi psikis guru harus netral. Yang keempat, evaluasi hasil pembelajaran di lembaga PAUD harus dilakukan secara individual atau anak per anak. Yang kelima, guru harus mencatat dan mengolah hasil evaluasi dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, evaluasi pada lembaga PAUD, khususnya kepada anak didik, sifatnya adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Adapun macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, yang pertama, pemberian tugas, kedua, observasi, ketiga, anekdot rekord, yang keempat, ujuk kerja, yang kelima, percakapan, keenam, portofolio. Proses evaluasi secara harian, bulanan, dan semester. A. Penilaian harian. Penilaian harian merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Yang B. Penilaian bulanan. Penilaian bulanan berisi hasil pengolahan rekapitulasi data evaluasi harian, catatan anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Hasil pengolahan data diisikan ke dalam format penilaian. Adapun yang ke-C, penilaian semester. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. Baiklah. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Saya tutup presentasi ini, ayo semua tepuk tangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Nisa Aulia dengan NIM 223010213003 ingin mempresentasikan materi yang saya dapat tentang evaluasi dan penilaian pengembangan kognitif di jenjang PAUD. Yang pertama, pengertian evaluasi. Mengapa evaluasi penting? Karena evaluasi atau penilaian merujuk pada semua sarana yang digunakan di sekolah untuk secara resmi mengukur kinerja siswa. Sarana ini meliputi ulangan singkat
dan ujian, evaluasi tertulis dan nilai. Salpin halaman 284. Adapun beberapa definisi mengenai evaluasi ialah sebagai berikut. 1. Evaluasi penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Kedua, evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran kegiatan telah mencapai tujuan atau kinerja yang ditentukan. Tujuan evaluasi. Adapun tujuan dari evaluasi siswa terdiri dari 6 tujuan utama, yaitu ialah sebagai berikut. Umpan balik bagi anak, kedua, umpan balik bagi guru, ketiga, informasi bagi orang tua, keempat, informasi untuk pemilihan dan pemberian sertifikat, kelima, informasi untuk akuntabilitas, keenam, intensif guru meningkatkan upaya siswa. Komponen evaluasi. Sedangkan komponen evaluasi terdiri dari yang pertama-tama kita memilih apa yang akan dievaluasi, kemudian menentukan siapa yang akan dievaluasi, dan dalam situasi apa evaluasi itu dilaksanakan. Yang kedua, menentukan tujuan evaluasi secara jelas, mengetahui alasan mengapa kita mengadakan evaluasi, dan manfaat apa yang dapat ditarik dari kegiatan evaluasi tersebut. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara memperoleh data evaluasi tersebut, dapat evaluasi kegiatan makan bersama dalam keluarga tadi dapat diperoleh oleh observasi dan tanya jawab. Yang keempat, mengetahui kegunaan evaluasi yang diperoleh. Yang kelima, menyatakan tujuan kegiatan secara jelas. Dan yang keenam, tindak lanjut. Pedoman evaluasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengemukakan bahwa pedoman evaluasi atau penilaian ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini akan dijelaskan pada bahasan berikut ini. Yang pertama, tujuan pedoman evaluasi. Pedoman penilaian hasil belajar ini diperuntukkan bagi pertama, pendidikan anak usia 4-6 tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar. Kedua, pendidikan anak usia lahir sampai 4 tahun sebagai referensi yang dipertimbangkan dalam melaksanakan penilaian stimulasi tumbuh kembang anak. Ketiga, kepala atau pengelola satuan PAUD sebagai acuan merancang dan memantau pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar. Dan keempat, Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi atau penilaian. Yang pertama, pengertian penilaian berikut adalah pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam pedoman ini. Yang pertama, penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Kedua, penilaian autentik adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian tidak hanya mengukur pada yang diketahui oleh anak, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh anak.
Yang kedua, fungsi evaluasi. Penilaian kegiatan belajar anak memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Yang ketiga, tujuan evaluasi. Penilaian proses dan hasil belajar di PAUD bertujuan untuk 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Kedua, menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap pengetahuan dan keterampilan berkembang secara optimal. Ketiga, memberi informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Dan keempat, memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Prinsip evaluasi, penilaian proses dan hasil belajar anak di PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mendidik. 2. Berkesinambungan. 3. Objektif. 4. Akuntabel. 5. Transparan. 6. Sistematis. 7. Menyeluruh. 8. Bermakna. Lingkup penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mekanisme penilaian. Pertama, penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh pendidik pada satuan PAUD. Kedua, pendidik dan instrumen penilaian teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut. 1. Pengamatan atau observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran. 2. Percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. 3. Penugasan merupakan teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu. 4. Untuk unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. 5. Penilaian hasil karya merupakan teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan sesuatu kegiatan. 6. Pencatatan anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak. 7. Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidik. Waktu evaluasi. Penilaian dilakukan mulai dari datang di satuan PAUD selama proses pembelajaran, saat istirahat, sampai anak pulang. Hasil penilaian dapat di kurun waktu harian, mingguan, atau bulanan. Pengolahan evaluasi. 1. Penilaian proses dan hasil belajar anak dimasukkan ke dalam format yang disusun oleh pendidik setiap selesai melakukan kegiatan. 2. Catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Pelaporan evaluasi. 1. Pelaporan adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan secara berkala oleh pendidik. 2. Membentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan keterampilan anak yang dilaporkan kepada orang tua dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. 3. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian anak.
4. Pelaporan secara tertulis diberikan kepada orang tua minimal sekali untuk setiap 6 bulan, sedangkan pelaporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Pihak yang terlibat dalam evaluasi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian antara lain. Yang pertama, pendidik, yang kedua, kepala atau pengelola satuan PAUD, dan pihak lain yang relevan. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk Ibu, katanya hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi dan penilaian anak usia dini. Pengertian evaluasi. Beberapa definisi mengenai evaluasi ialah yang pertama, evaluasi merupakan penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Yang kedua, evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran kegiatan telah mencapai tujuan atau kriteria yang ditentukan. Pengertian penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar pendidikan anak usia dini adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematik, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Fungsi evaluasi atau penilaian. Penilaian kegiatan belajar anak memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Tujuan evaluasi atau penilaian. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan di pendidikan anak usia dini. Yang kedua, menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Yang ketiga, memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. Yang keempat, memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Kemudian prinsip evaluasi atau penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar anak di PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Kemudian akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Kemudian menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dan yang terakhir, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak lain yang relevan. Lingkup penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Mekanisme penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh pendidik sebagai satuan PAUD. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu yang pertama, pengamatan atau observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik. Yang kedua, percakapan, yaitu teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan, terpimpin maupun bebas. Yang ketiga, penugasan, yaitu teknik penilaian yang berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun berkelompok, serta secara mandiri maupun didampingi. Yang keempat, unjuk kerja, yaitu teknik penilaian yang melibatkan anak dalam bentuk pelaksanaan suatu aktivitas yang dapat diamati. Yang kelima, penilaian hasil karya, yaitu teknik penilaian dengan melihat produk yang dihasilkan oleh anak setelah melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, pencatatan anekdot, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik positif maupun negatif. Dan yang ketujuh, portofolio, yaitu berbagai hasil kegiatan anak secara berkesinambungan atau catatan pendidikan tentang berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai salah satu bahan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Waktu evaluasi atau penilaian. Penilaian dilakukan mulai dari anak datang di satuan PAUD, selama proses pembelajaran, saat istirahat, sampai anak pulang. Hasil penilaian dapat dirangkum dalam kurun waktu harian, mingguan, atau bulanan. Pengolahan evaluasi atau penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar anak dimasukkan ke dalam format yang disusun oleh pendidik setiap selesai melakukan kegiatan. Catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak dimasukkan ke dalam format rangkuman penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai dasar laporan perkembangan anak kepada orang tua. Sekian presentasi materi dari saya. Atas kekurangan kata atau kekurangan penjelasannya, saya mohon maaf dan terima kasih.